Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan daurah dari Nuniyah Al-Imam As-Sakhawi. Kita masuk ke huruf asy-syafatain. Huruf yang dikeluarkan dari dua bibir. Dalam makhraj syafatain terdapat dua makhraj khusus. Pada syafatain terdapat dua makhraj khusus. Di bait ke-53. Yang pertama adalah makhrajnya huruf fa. Yang pertama adalah makhrajnya huruf fa sebagaimana perkataan dari Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain wal fa'u ma'mimin katal qaf ma'abin. Abin bacalah dengan jelas. Wal fa'u adapun huruf fa itu ma'mimin ketika bertemu dengan mim katal qaf ma'abin seperti pada kata talqaf ma. Maka jelaskanlah. Di sini Al-Imam As-Sakhawi menjelaskan betapa pentingnya menjaga kejelasan huruf fa ketika bertemu dengan huruf lain yang berdekatan makhrajnya seperti huruf mim. Demikian pula saat bertemu huruf-huruf yang lain seperti waw, shin, dan sebagainya. Huruf fa, cara mengucapkannya, atau tempat keluarnya dulu, tempat keluarnya adalah di bagian dalam dari bibir atau batonis syafah. Batonus syafah, baton itu bagian dalam atau juga bisa diterjemahkan perut bibir yang bertemu dengan ujung dari gigi-gigi seri depan. Af, if, uf, yaitu menyentuhkan bagian bibir bawah ke ujung gigi seri depan atas sambil mengembuskan napas atau tidak menggetarkan pita suara. Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf fa selain memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan, juga memiliki sifat safir dan tafashi. Misalnya adalah Al-Imam Maki bin Abi Thalib yang mengatakan dalam kitab Ar-Ri'ayah, wal fa'u harfun dha'ifun. Huruf fa itu termasuk huruf yang lemah. Kenapa? Li'annahu mahmusun rikhwun. Karena dia termasuk huruf yang hams dan juga rakhawah. Lakin fihi tafashin kasyini. Nah, kata beliau begitu. Lakin fihi tafashin kasyini. Tapi huruf fa itu punya tafashi yang mirip shin, itu yang bikin dia lebih kuat dibandingkan huruf-huruf lemah yang lain. Washinu aktsaru tafashiyan minal fa. Tapi huruf shin itu aktsaru tafashiyan minal fa. Lebih banyak tafashinya dibandingkan huruf fa. Tapi huruf shin udah ada tafasyinya dibandingkan dengan huruf fa. Adapun Al-Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan dalam At-Tahdid, fa'idhal taqa bil mimi awil wawi, apabila huruf fa bertemu dengan mim atau waw, la khasa bayanuhu, wajib menyempurnakan kejelasannya, litafashiyil lati fihi, disebabkan
keberadaan tafasyi di dalam huruf fa. Begitu. Jadi kata Imam Abu Amr Adani juga ada apanya? Ada tafasyinya. Seperti itu. La khiso berarti ya, bukan la khoso ya. La khiso. La khiso itu tebal. Tebal kejelasannya. La khiso bayanuhu. La khiso al bayanuhu. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kekhasan suara yang terdapat pada huruf fa bukan sofir. Bukan pula tafasyi. Melainkan kekhasan sendiri yang tidak bisa disamakan dengan sofir atau tafasyi. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa tafasyi pada huruf fa adalah dengan ta'affufnya. Beliau mengatakan, fa'idhal taqat bil mimi, kalau huruf fa ini bertemu dengan mim, awil wawi atau waw, fala budda min bayaniha. Maka sudah sepatutnya untuk memperjelas suara huruf fa. Kenapa? Lita'affufiha, karena sifat ta'affufnya. Begitu. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf fa. Yang pertama mengubah menjadi P, ya, ini paling sering. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa fa'ala. Ini buram nggak sih, enggak ya? Nggak buram. Udah pas full itu. Duduk, kalau minum duduk, jangan diri kayak ayam. Atau mengubah menjadi V. V itu jadi jahor, ya. Melemahkan rakhawah atau ta'afufnya, menebalkannya jadi fo, atau memantulkannya saat sukun. Afwaja. Jangan sampai dibaca afwaja. Afwaja, bukan afwaja. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Huruf fa, apakah ada yang tanyakan? Disilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Af, if, uf, fa, fi, fu, baf, af, if, uf, affa, iffi, uffu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa razaqtana wa qina adzaban nar. Aja. Setiap pagi HP-nya disimpan di kamar aja. Jadi bawa. Enggak amanah kayak gitu. Itu kayak gitu tuh tafasyi. Fa yang kita ucapkan itu menurut sebagian ulama itu namanya tafasyi. Menurut sebagian ulama yang lain namanya sofir. Kata Ibnu Jazari bukan tafasyi, bukan sofir, tapi ta'afuf. Beda istilah doang. Bukan berarti pengucapannya beda, bukan. Tapi fa yang kita ucapkan itu menurut sebagian ulama dia mengandung tafasyi sebagaimana huruf ta. Sa juga sebagian ulama katakan tafasyi. As. Kenapa? Karena udara menyebar. Cuma kata para ulama yang lain enggak, tafasyi itu hanya khusus buat huruf shin saja. Jadi beda istilah saja. Begitu. Cara pengucapannya bagaimana? Sama. Jadi bukan berarti dia ini ada dua cara mengucapkan huruf fa yang berbeda, bukan. Perbedaan pendapat para ulamanya itu bukan karena mereka berbeda pendapat dalam mengucapkan huruf fa, tapi mereka berbeda pendapat dalam mendeskripsikannya. Fa-nya sama, f. Oh, ini punya sifat apa aja ya? Kan begitu. Orang ulama zaman dulu kan begitu. Ketika mereka ingin menuliskan sifat itu kan dirasa-rasa.
ditalakikan dengan orang-orang Arab yang paling fasih. Orang-orang Arab kayak gimana sih dilihat terus diucapkan af, ini yang fasih, af iya, misalnya itu yang fasih fa, maka dicatatlah oleh mereka. Oh, yang fa yang fasih itu digambarkan. Oh, fa yang fasih itu af, oh pita suaranya nggak bergetar, udaranya berembus deras. Oh, fa yang fasih itu ada tafasyinya. Ulama yang lain ketika dirasa-rasakan, oh bukan tafasyi kalau ini mah, ini namanya sofir. Ulama yang lain mengatakan, oh ini bukan tafasyi, bukan sofir, tapi ta'afuf. Begitu. At-Tamhid. Dalam kitab At-Tamhid halaman 202. Bukannya ada di situ? Oh, ini. At-Tamhid. At-Tamhid. At-Tamhid fi ilmi tajwid. Kalau halamannya beda, memang saya punya 2 kitab yang beda, Tamhid itu. Halamannya beda. Tapi ini kayaknya pas waktu nulis yang ini pakai referensi yang lain. Tapi saya memang punya 2 kitab Tamhid, halamannya beda. Jumlah halamannya beda karena beda penerbit. Baik, kita maju ke huruf waw. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan di bait yang sama beliau melanjutkan wal wawu nahwul fa'i fi safwani wal wawu nahwul fa'i fi safwani. Demikian pula huruf waw saat bertemu fa seperti pada kata safwani, as-safwah, safwan, safwa. Demikian pula saat bertemu dengan waw afwa, afwa. Begitu. Maka huruf fa dengan huruf waw jangan sampai kemudian saling apa? Saling menghancurkan satu dengan yang lain. Afwaja misal. Afwaja. Jangan dibaca awaja. Demikian pula wawnya jangan dibaca dengan tidak jelas. Awaja, waja. Kadang-kadang begitu. Adapun huruf waw sendiri dikeluarkan seperti pada saat kita mengucapkan huruf w dalam bahasa Indonesia, yaitu memonyongkan bibir sebagaimana saat membaca dhammah dan mengangkat pangkal lidah. Nah ini penting. Mengangkat pangkal lidah untuk menyempurnakannya. Jadi pangkal lidah diangkat saat mengucapkan dhammah atau waw itu. Dan itu pengangkatan pangkal lidah yang terjadi itu alamiah. Alamiah dia. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Justru kalau misalnya kita tahan, suaranya nggak jadi u, nggak jadi au. Misalnya ditahan, u, pangkal lidah otomatis angkat. Coba u, bilang u. U disadari atau tidak pangkal lidah naik. U disadari atau tidak? Disadari atau tidak? U kalau nggak naik suaranya gimana? Ditahan. Gitu kan? Iya. Otomatis naik kita aja nggak kerasa atau nggak peduli ya, nggak peduli karena memang kita ngomong aja kan begitu. Tapi naiknya pangkal lidah di sini tidak sama dengan naiknya huruf-huruf isti'la. Kenapa? Karena naiknya rileks, sedangkan huruf isti'la ada cekungan ya. Kayak orang mau muntah kan tegang lidahnya kan. Cuma nggak setegang itu mubalaghah namanya. Jadi kalau lagi ngasih contoh seperti itu mubalaghah. Ya aslinya dikit aja. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf waw. Yang pertama, menebalkannya. Afwaja misalnya. Afwaja, wawada'na. Mestinya wawada'na. Jangan dibaca wawada'na. Yang kedua, kurang sempurna dalam monyongkan bibir. Kadang-kadang baca afwaja,
Jadinya bukan wa tapi wa. Wa. Alaihim wala. Atau malah berlebihan dalam memonyongkannya. Wa, wi, wu, bau. Atau tidak mengangkat pangkal lidah karena bisa jadi. Contoh kasusnya itu misalnya ada orang yang mengira seluruh huruf istighfar itu nggak boleh ngangkat pangkal lidah. Ketika dia mengucapkan huruf waw, dia menyadari pangkal lidahnya naik. Akhirnya ditahan-tahan. Pangkal lidah saya naik. Terus ditahan. Bingung sendiri akhirnya dia. Nah, begitu. Tidak tepat. Atau memanjangkannya saat bertasydid menyerupai mad. Contohnya kata aduwun. Bukan dibaca aduwun. Aduwun. Mestinya aduwum mubin. Aduwum mubin. Atau berlebihan dalam menekannya ketika bertasydid sehingga menyerupai syiddah. Contoh adu, ya. Adu, enggak aduwum mubin. Membacanya dengan gunnah saat bukan idgham bi gunnah. Adu, awaw wa nasaru. Itu banyak orang yang baca begitu. Awaw, padahal tidak. Ya, padahal dia idgham bila gunnah, waw ketemu waw, tapi dikira idgham bi gunnah. Ini adalah beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf waw. Baik. Ada yang tanyakan makhraj waw. Di sini menurut Al-Imam As-Sakhawi tentu saja waw yang dimaksud adalah waw konsonan dan waw mad. Waw lin dan waw mad. Karena menurut Imam As-Sakhawi makhraj itu ada 16 mengikuti pendapat kebanyakan ulama nahwu pada saat itu. Yang menggabungkan alif dengan hamzah, ya mad dengan ya lin, dan waw mad dengan waw lin. Itu adalah pendapat kebanyakan ulama pada saat itu. Ada yang tanyakan? Silakan. Wow. Insyaallah hari ini khatam ya. Besok review. Besok review saja. Silakan kalau ada tanyakan, kalau tidak ada kita lanjutkan sebentar ya. Waduh udah merah ya. Berapa giga ini? Cuma 3 giga doang. Kita lanjutkan ke huruf mim dan ba. Beliau Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain mengatakan wal mimu 'indal wawi wal fa mudharun hum fi wa 'indal wawi fi wildani lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Wal mimu, maka huruf mim itu indal wa'i wal fa, ketika bertemu dengan waw dan fa, muzharun, mesti dibaca dengan jelas.
hum fi, seperti pada kata hum fi. Begitu. Wa indal wawi, atau misalnya ketika bertemu dengan waw, seperti pada kata wildan, alaihim wildanum mukhalladun. Alaihim wildan, alaihim wildan. Itu harus jelas. Lakin ma'al ba, akan tetapi saat bertemu dengan ba, fi ibanatiha wa fi ikhfaiha, dalam masalah izhar atau ikhfa'nya, ra'yani mukhtalifani, terdapat dua perbedaan pendapat yang berbeda. Dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi menjelaskan persoalan hukum mim sakinah, dan kita sudah paham bahwa yang namanya hukum mim itu ada 3. Eja, hukum mim apa aja, Ja? Yang pertama, idgham mutamathilain atau idgham mimi, yaitu saat mim bertemu dengan mim, dan ini sudah mafhum kita semuanya. 2 huruf yang semisal wajib idgham, tidak ada tawar-menawar. Yang kedua, ikhfa syafawi, saat bertemu dengan ba, menurut pendapat yang masyhur. Dan yang ketiga, izhar syafawi, pada saat bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli qiraat. Kapan? Saat mim sakinah bertemu dengan ba. Dan ini sudah kita bahas juga ketika membahas nun sakinah dan tanwin. Ketika nun sakinah dan tanwin bertemu dengan ba, maka poin pertama yang penting dipahami, nun sakinah tanwin bertemu dengan ba itu para ulama sepakat untuk mengiqlabkannya. Yang pertama. Tapi para ulama berbeda pendapat mengenai ibarahnya. Apa deskripsi yang paling tepat ketika nun telah diiqlab bertemu dengan ba tadi? Apakah dia disebut ikhfa atau disebut izhar? Kenapa? Lintibaqi asyafatain inda nutqi bihima. Kenapa? Gara-gara mulut itu rapat ketika mengucapkan. Makanya kan sebagian ulama mengatakan, oh kalau begitu dia izhar. Kenapa izhar? Ya karena kalau disebut ikhfa mestinya nggak rapat. Nah sebagian ulama bilang begitu. Ulama yang lain mengatakan walaupun dia rapat tetap disebut ikhfa. Kenapa disebut ikhfa? Karena tidak sempurna izhar, tidak benar-benar izhar. Dari sisi cara baca pun memanjang. Tarmihim bihijarah. Maka tidak mungkin disebut izhar. Dan sifat di antara izhar dan idgham ya ikhfa. Begitu. Oleh karena itu kebanyakan ulama mengamalkan ikhfa. Baik mimnya mim asli bertemu dengan ba, ataupun mimnya mim hasil iqlab yang bertemu dengan ba. Ini yang kedua. Kemudian ketika kita sudah mengatakan ini adalah ikhfa, para ulama beda pendapat lagi dalam persoalan cara mengucapkannya, kaifiyahnya. Jadi ada 3 poin dalam bab iqlab yang mesti dicatat. Poin pertama adalah bahwa para ulama sepakat untuk mengiqlabnya menjadi mim. Yang kedua, para ulama beda pendapat dalam ibarahnya izhar atau ikhfa. Yang ketiga, para ulama berbeda pendapat dalam kaifiyah ikhfa'nya. Bitarkil furjah atau bilintibaqi asyafatain. Dan bilintibaqi asyafatain adalah cara yang paling banyak diamalkan oleh para ulama. Allahu a'lam bissawab. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf mim. Yang pertama, memotong suaranya saat sukun, maksudnya gunahnya hilang 100%. An, amta. Nah begitu. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama, misalnya oleh Dr. Yahya Ghautsani dalam kitab Tajwid beliau. Maksudnya mim dan nun sukun atau berharokat itu tidak ada gunahnya, maksudnya tidak ada gunah tambahan. Sebagian orang mengira bila gunah itu maksudnya izhar itu kan tidak ada gunah biasanya ya. Banyak orang yang bilang izhar adalah mengucapkan nun dan mim tanpa gunah. Nah itu bukan berarti tidak ada guna 100% sehingga suaranya dihilangkan. Ar-Rahim, bukan. Maksudnya tidak ditambah. Tidak dibaca dengan gunah yang bertambah. Menebalkannya ma mimu.
memantulkannya im, misalnya. Menambah suara baru saat sukun sama seperti yang terjadi pada nun. Misalnya sebagian orang baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu tidak tepat. Ar-Rahmanir Rahim. Mestinya Ar-Rahim. Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim, ya. Kemudian memanjangkan suara baru saat sukun ditambah Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu juga tidak tepat karena tidak bertasydid. Memanjangkan suara saat idhar yaitu sama, kemudian mengalirkan suara rongga hidung saat berharokat. Maksudnya suara harokatnya ikut-ikut ke hidung. Al-alamin, al-alamin, mestinya Rabbil alamin, bukan min. Min. Tadi bilang apa tadi ayat? Kasih tahu. Gini. Diulangi sini diulangi. Afi. Diulangi sini diulangi. Diulang sini diulang. Sini Afi. Diulang. Jangan tidur kalau belajar. Itu adalah huruf mim. Berikutnya huruf ba. Makhrajnya sama dengan mim, bedanya kalau ba itu tidak mengalir melalui rongga hidung. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf ba. Yang pertama membaca ba dengan hams. Ba, bi, bu, ab. Ini teman-teman kita dari Jawa. Maksudnya Jawa itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kadang-kadang orang Sumatera, orang Kalimantan bingung. Ustaz, ada perjalanan kemana? Ke Jawa. Lo bukan Ustaz lagi di Jawa. Bukan, saya lagi di Sunda. Jabodetabek, Betawi. Jadi di sini namanya Pulau Jawa, tapi sukunya ada banyak. Sehingga kalau orang Sunda bilang ke Jawa atau orang Betawi bilang ke Jawa itu sedang melakukan perjalanan ke tempatnya suku Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Membaca ba dengan hams. Atau yang kedua menyamarkan suaranya. Ini biasa kalau di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ba bacanya Bismillah. Ada ba-nya itu. Menebalkannya ba, bi, bu. Mengubah menjadi pe. Biasa kalau apa ini? Kalau tasydid. Alhamdulillahi rabbil. Sering sekali. Rabbil. Mestinya rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Kelima mengalirkan suaranya rom. Sengaja seperti rakhawah. Rom. Padahal rabbi. Enggak mesti rom. Atau menghilangkan sifat qalqalah saat sukun. Lahab. Rabwat. Dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Baik, selesai bab dari awal sampai akhir makharijul huruf, dari mulai hamzah di halaq, di aqsal halaq sampai ba di bibir, syafatain. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke peringatan terakhir khotaman? Besok review, besok nanti saya kasih tugas. Nanti saya kasih tugas besok. Ada tugas buat besok. Boleh dikerjakan dari hari ini. Karena sekarang kayaknya sebentar lagi juga selesai. Peringatan gak terlalu banyak. Ada yang tanyakan silakan. Kalau ada yang tanyakan disilakan.
Baik, kita maju ke beberapa peringatan kalau tidak ditanyakan. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala mengatakan, وَتُبَيِّنُ الْحَرْفَ الْمُشَدَّدَ وَتُبَيِّنُ الْحَرْفَ مُشَدَّدَ مُوضِحًا وَتُبَيِّنُ الْحَرْفَ الْمُشَدَّدَ مُوضِحًا مِمَّا يَلِيهِ إِذَا الْتَقَى الْمِثْلَانِ مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثال ظللنا لكيما يظهر الأخوان وتبين الحرف المشدد موضحا dan jelaskanlah huruf-huruf bertasydid mudihan dengan benar-benar jelas mimma yalihi dengan huruf yang berada setelahnya idzal taqal mithlani ketika bertemu dengan yang semisal. Kal yammima seperti kata yammima, maka hati-hati yammima jangan sampai ada yang hilang seperti gunnahnya hilang atau terlalu cepat dan lain sebagainya. Atau misalnya wal haqqiqul atau dhallalna likaima yadhharal akhawani agar dua-duanya jelas. Agar dua-duanya menjadi jelas. Huruf bertasydid merupakan huruf yang terdiri atas dua huruf semisal. Huruf pertamanya sukun dan keduanya berharakat. Sehingga huruf-huruf bertasydid mesti dibaca dengan jelas. Karena apabila kita meringankannya, jadi huruf bertasydid kalau diringankan, itu sama artinya menghilangkan satu huruf hijaiyah. Dhallalna dibaca dhalalna, ya kan? Yammima dibaca yamima, ya misalnya, dan lain sebagainya. Itu bahaya. Atau misalnya ar-Rahman dibaca ar-Rahman. Banyak orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Tekan dikit kalau lagi sholat, karena khawatirnya tidak tertekan malah batal sholatnya. Demikian pula apabila huruf bertasydid bertemu dengan huruf semisalnya, maka di sana ada 3 huruf semisal yang mesti dibaca jelas keseluruhannya. Jangan sampai ada yang tidak jelas salah satu. Begitu. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi melanjutkan wa idzal taqal mahmusu bil majhuri au bil aksi bayyinhu fayaftariqani wal hamsu fi 'ashrin fashakhsun hathahu saktun wa jahrun siwahu dhusti'lani. Apabila huruf hams bertemu dengan huruf jahar atau sebaliknya, maka jelaskanlah karena kedua-duanya adalah huruf yang berbeda. Adapun huruf hams terkumpul pada lafal fashakhsun hathahu saktun, dan huruf jahar adalah sisanya dhusti'lani yang punya suara nyaring. Dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi memberikan peringatan kepada kita mengenai 2 huruf yang memiliki sifat berlawanan. Yang pertama adalah hams, yang kedua adalah jahar. Dan di awal daurah kita sudah bahas di awal bab bahwa yang namanya huruf hams dan jahar itu perbedaan intinya di pita suara. Apabila kita mengucapkan huruf-huruf hams, maka huruf-huruf hams diucapkan dengan pita suara yang terbuka. Sedangkan huruf-huruf jahar diucapkan dengan pita suara yang bergetar. Bukan tertutup. Jahar itu bukan tertutup, tapi bergetar. Karena satu-satunya huruf yang diucapkan dengan pita suara tertutup itu adalah huruf hamzah, bukan huruf jahar. Ini harus dipahami baik-baik. Adapun huruf-huruf yang diucapkan sambil memutar pita suara disebut huruf jahar, akibatnya tidak terasa aliran napas yang deras saat mengucapkannya. Begitu. Dan ini sudah kita bahas di bab yang pertama. Jelas insyaallah. Al-Imam As-Sakhawi mengumpulkan huruf-huruf yang memiliki sifat hams dalam lafaz fashakhsun hathahu saktun.
Sedangkan huruf jar adalah selain huruf yang telah disebutkan dengan catatan huruf hamzah, maka para ulama fonetik berbeda pendapat. Apakah hamzah dikategorikan jar atau tidak termasuk hams dan jar? Apa alasannya? Alasannya adalah ketika kita mengucapkan hamzah tidak terbuka seperti huruf hams pita suaranya. Juga tidak bergetar seperti huruf-huruf jar. Dan huruf jar kan cirinya pita suara bergetar. Huruf hams pita suara nggak bergetar. Lah hamzah kayak gimana? Nggak ada getaran, nggak ada hembusan napas. Kalau dilihat hembusan napas, maka berarti nggak ada hembusan napasnya. Kalau dilihatnya getaran pita suara, maka berarti nggak ada getaran pita suaranya. Ya kan? Tidak berembus napasnya berarti jahar, tidak bergetar pita suaranya berarti hams. Ya. Jadi makanya para ulama fonetik kontemporer tidak memasukkan hamzah ke dalam hams maupun jahar. Bait 60, Alim As-Sakhawi mengatakan ratil wala tusrif wa atqin wajtanib nukran yaji'u bihi dzawul alhani. Nukran yaji'u bihi, panjang berarti. Bihi dzawul alhani. Nukran yaji'u bihi, ya, bukan nukran yaji'u bihi dzawul. Bihi dzawul enggak? Bihi dzawul alhani. Rattil wala tusrif, maka bacalah Al-Quran dan janganlah berlebihan. Asrafa yusrifu israfan, berlebih-lebihan. Wa atqin, dan mutqinkanlah. Mutqin artinya adalah profesional. Wajtanib, dan jauhilah. Nukron di sini artinya kesalahan. Yaji'u bihi dzaul alhani, yang yaji'u bihi, yang dilakukan oleh dzaul alhani, orang-orang yang suka berbuat lahan. Orang-orang yang berbuat salah, berbuat lahan. Atau kesalahan. Keliruan lah. Lebih enak kekeliruan daripada kesalahan. Kalau kesalahan itu secara psikologi kurang bagus buat orang yang dengar. Salah, kurang tepat, keliru, itu biasanya lebih menenangkan psikologi pendengar. Maksud bait ini sudah cukup jelas dan persoalan ini sudah dibahas cukup lebar dalam pengantar tajwidul huruf di awal bab. Dan Allah Azza wa Jalla telah menegaskan agar kita bisa menartilkan Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Kita juga telah memahami bahwa di antara makna tartil artinya adalah menajwidkan huruf secara sempurna dan proporsional. Tidak berlebihan. Dan itulah yang dibahas di bab-bab awal. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Maka kita mesti bisa menjaga hal tersebut dengan cara apa? Terus bertalaki, berlatih. Tapi nggak cukup talaki doang. Harus apa? Harus di hadapan guru yang mutqin. Harus di hadapan guru yang mutqin. Begitu. Dan muhsin. Mutqin dan muhsin. Karena orang yang mutqin belum tentu muhsin. Muhsin itu apa? Bisa memperbaiki kekeliruan. Jadi dia paham yang keliru yang di mana. Banyak orang mutqin buat pribadi. Mutqin itu buat pribadi. Tapi muhsin buat orang lain. Guru harus mutqin dan muhsin. Mutqin itu paham teori prakteknya. Muhsin itu kita bisa mengoreksi orang lain. Bisa memperbaiki orang lain. Itu namanya muhsin. Maka nggak cukup mutqin saja. Ya, tidak cukup mutqin saja. Sebagai seorang guru mesti muhsin. Jadi cari guru yang mutqin dan muhsin sekaligus. Mutqin itu kuat dari sisi teori dan prakteknya. Muhsin itu dia bisa menyampaikan dengan baik. Begitu. Bisa tahu letak-letak kekeliruannya. Kalau kita keliru dikoreksi. Bukan guru yang mutqin tapi ketika kita keliru diem aja. Ketika kita keliru nggak bisa ngejelasin apa kekeliruannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Cara baca kita itu seperti apa. Itu bukan guru yang baik. Termasuk kita kepada murid-murid kita. Harus bisa menjelaskan. Apa yang kelirunya, apa yang mesti diperbaiki.
Bagian terakhir Al-Imam Sakhawi menutup dengan doa dan nasihat. Warghab ila maulaka fi taysirihi khairan faminhu aunu kulli mu'ani. Khairan faminhu au, enggak panjang. Kulli mu'ani warghab ila maulaka. Berhalaplah kepada maulaka, penolongmu. Siapa? Allah. Fi taysirihi, untuk berbagai kemudahan. Faminhu aunu kulli mu'ani, karena darinya lah pertolongan atas segala harapan. Maka di antara faktor yang dapat menjaga seseorang dari kekeliruan dan meningkatkan kefasihan lidah. Jadi Imam Sakhawi ngingetin kita, kalau kamu pengen fasih tapi nggak fasih-fasih, doa. Karena Allah yang memiliki kefasihan. Begitu. Karena sejatinya dialah yang berkuasa untuk membuat kita bisa menjauhi berbagai kekeliruan ketika membaca Al-Quran. Dan hanya dia juga yang berkuasa untuk menjadikan lidah kita fasih, melafalkan setiap kalimat Al-Quran. Jangan lupa doa. Begitu. Dan ini kisah yang sering saya sampaikan, bahwa Syekh Abdullah Basfar itu kan bertalak kepada Syekh Mansuid 2 tahun. Dan beliau itu sering dikoreksi oleh Syekh Mansuid sampai nggak dapat ijazah padahal udah khatam. Udah khatam tapi nggak dapat ijazah. Alasannya apa? Karena masalah huruf ro. Belum pas huruf ro-nya, kata Syekh Mansuid. Latih. Udah dilatih belum? Udah. Bahkan Syekh Abdullah Basfar bilang, aku ini sudah melakukan berbagai macam cara untuk memperbaiki itu. Kata Syekh Mansuid kayaknya belum satu, apa? Doa. Maka beliau akhirnya kemudian pergi ke Mekah. Ngapain? Ke Ka'bah. Langsung doa di sepertiga malam di sisi Ka'bah. Subhanallah. Agar bisa mengucapkan ro yang lebih akurat sesuai dengan standarnya Syekh Mansuid. Akhirnya beliau pun bisa dan mendapatkan ijazah fil qira'ah wal iqra'. Ijazah fil qira'ah wal iqra'. Begitu. Memang harus seperti itu, ya. Enggak bisa kita tidak mengandalkan doa dan hanya mengandalkan usaha. Makanya saya agak kurang sepakat kalau ada apa istilahnya tuh? Self supaya percaya diri lebih tinggi itu apa namanya? Hah? Iya, supaya bisa menimbulkan self confidence itu kita harus apa? Harus menghargai diri, atau apa namanya? Memberikan penghargaan pada diri, menganggap diri itu hebat, apa namanya? Hah? Self reward ya, itulah. Dan hal-hal yang semisal itulah. Makanya tiap pagi kan kita harus bilang, saya hebat, saya kuat, saya siap menghadapi semuanya, saya bisa melakukan apapun. Justru saya nggak sepakat dengan cara seperti itu. Bangun tidur itu, kita harus ucapkan, saya lemah, saya bodoh, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya adalah manusia biasa yang rapuh, tapi saya yakin saya punya Allah. Nah, harusnya gitu. Dengan Allah saya kuat. Dengan Allah saya mampu. Atas pertolongan Allah saya bisa. Harusnya gitu. Kenapa? Karena kalau tadi kayak memunculkan self confidence, self doubt dan sebagainya, itu hanya akan melahirkan kesombongan. Iya, manusia akhirnya disombong. Saya yang bisa melakukan semua ini. Saya mau kaya, saya pasti kaya. Saya mau sukses, saya pasti sukses. Enggak begitu, cara. Saya mau kaya, minta sama Allah. Saya mau sukses, minta sama Allah. Karena saya nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa apa-apa. Makanya bangun tidur jangan bilang saya bisa ini. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Kayak gitu harusnya. Bangun tidur sebelum tidur itu begitu. Sehingga kita hanya bersandar pada Allah, bukan bersandar pada akal kita, bukan bersandar pada tenaga kita, bukan bersandar pada harta kita. Makanya kan ada pepatah, siapa yang bersandar pada harta akan fakir. Siapa yang bersandar pada jabatan akan hina. Siapa yang bersandar pada Allah, dia akan menjadi kaya dan mulia. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. 6263 kekhasan dunia ini. Abraztuha hasna'a nadhmu uqudiha durrun wa fussila durruha bijumani fanzur ilaiha wamiqan mutadabbira fiha faqad faqat bihusni ma'ani
Abraztuha, aku telah menyusun nuniyah ini hasna'a, dengan sebaik mungkin, nazmu uqudiha, dengan sebaik mungkin nazam. Aku telah menyusun nazam ini sebaik-baiknya. Nah, begitulah. Uqudiha durrun, tali pengikatnya adalah mutiara, wa fussila durruha bijumani, dan kemudian diisi ikatan tersebut dengan butiran-butiran mutiara. Maka lihatlah dengan wamiqan, dengan penuh kecintaan secara mendalam, mutadabbiron dan penghayatan, maka engkau bisa melihat bahwa di sini banyak faqat bihusni ma'ani. Akan melihat betapa banyak makna-makna yang baik dalam matan ini. Dan itu sudah kita rasakan sendiri. Betapa banyak manfaat dari matan ini. Dan tentu saja yang namanya matan itu singkat, ringkas, tidak cukup hanya mengandalkan matan, tapi butuh syarah. Lalu di mana syarah terbaik untuk memahami hal ini? Tentu saja dalam kitab beliau Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penjelasan lebih detailnya, silakan lihat Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Di sini beliau ingin menggambarkan bahwa qasidah yang beliau susun itu sudah ditata sekuat tenaga dan serapi mungkin. Jadi beliau nggak asal-asalan nyusunnya begitu, ya, melainkan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan. Beliau menyusun bait-bait syair ini dalam salah satu variasi bahar kamil. Jadi namanya baharnya bahar kamil. Dan kamil ada beberapa variasi sebagaimana bahar-bahar yang lain. Yang rumus taf'ilatnya adalah mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutfa'ilun, mutfa'ilun, mutafa'ilun, mutfa'il. Itu rumusnya. Wa'alam bi annaka jairun fi zulmiha in qistaha biqasidatil khaqani. Begitu. Itu maksudnya garis miring harokat, bulat sukun. Jadi iramanya itu harokat sukun, harokat sukun, harokat harokat sukun, harokat 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 sukun, harokat harokat sukun, harokat sukun harokat sukun, harokat harokat sukun. Sedangkan bait keduanya harokat sukun, harokat sukun, harokat harokat sukun. Kemudian harokat harokat sukun, harokat harokat sukun, harokat sukun, harokat sukun, harokat sukun. Begitu. Mutfa'ilun, mutafa'ilun, mutfa'ilun, mutfa'ilun, mutafa'ilun, mutfa'il. Itu rumusnya. Ya, rumusnya begitu. Dan itu adalah hasil penelitiannya Al-Imam Al-Khalil Ibni Ahmad Al-Farahidi. Jadi Imam Al-Khalil meneliti ribuan syair-syair Arab. Dari ribuan syair itu dikelompokkan. Ternyata ada rumus yang sama pada setiap syair. Maka beliau kelompokkan sampai akhirnya dikumpulkan menjadi 15. Jadi dimasukin ke 15 folder. Ternyata syair ini sama dengan syair ini. Masuk satu folder, yang ini sama, ternyata terkumpul 15 folder. Setiap folder itu kemudian dikasih nama yang dikenal sebagai bahar. Ada kamil, ada rajaz, dan lain sebagainya. Begitu. Selain itu, tentu sebagaimana qasidah pada umumnya, bahwa selain penulisan yang mesti memperhatikan irama buhur, juga pemilihan kata dan kalimatnya mesti menggunakan diksi yang baik, indah, dan penuh makna. Inilah usaha yang telah dilakukan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam menyusun nuniyahnya. Luar biasa. Kemudian penutupnya beliau mengatakan, wa'lam bi annaka jairun fi zulmiha in qistaha bi qasidatil khaqani. Tapi tentu saja kata beliau, kamu zalim kalau membandingkannya dengan qasidah Al-Khaqani. Maksudnya apa? Ini ketawaduan beliau. Beliau itu sudah menyusun dengan sangat baik. Tapi jangan dibandingin lah, kalau sama Khaqani ya beda jauh, begitu kata beliau. Ya, beda jauh. Jangan bandingin ya. Padahal sebagaimana kita tahu, isi dari As-Sakhawi ini lebih sistematis, lebih detail daripada Khaqaniyah. Khaqaniyah kan pengenalan. Belum rinci membahasnya. Babnya masih lompat-lompat. Ya kan, kita sudah bahas. Agak kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sana bahas. Ini lebih sistematis berdasarkan apa? Berdasarkan makhraj. Jadi kita belajar makhraj, belajar sifat plus belajar hukum langsung. Secara sistematis huruf per huruf. Sebetulnya kalau dinilai sistematika jelas lebih bagus Imam As-Sakhawi.
sebetulnya. Ya, cuma inilah ketawaduan Al-Imam As-Sakhawi. Apalagi memang qasidah Khaqani itu qasidah pertama. Wajar kalau masih ada kekurangan di sana sini dari sisi pembentukan sistematika penulisannya. Ya, pondasi namanya juga kan. Pondasi itu kan nggak kelihatan. Nggak indah. Ada nggak pondasi yang indah? Nggak ada. Orang bikin pondasi itu bukan indah-indahan tapi kuat-kuatan. Nah, itulah yang dapat digambarkan mengenai qasidahnya Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Itu fondasi. Justru gara-gara, dalam tanda petik ya, gara-gara ditulis Ra'yah Al-Khaqani, tajwid jadi terpisah kan dari ilmu qiraat. Sebelumnya kan orang bahas tajwid di ilmu qiraat. Makanya ulama zaman dulu nyari kitab tajwid nggak ada. Kalau pengen belajar tajwid di mana? Ya lihat kitab-kitab qiraat. Hukum-hukum idgham segala macam ada di sana. Nyampur dengan qiraat-qiraat yang banyak. Terus kalau belajar makhraj sama sifat di mana? Bahasa Arab, ilmu lughah. Makhraj sama sifat itu di ilmu lughah. Kenapa ahli bahasa zaman dulu ngebahas makhraj sama sifat? Karena ada kaitan dengan idgham. Nyari ilat idgham itu harus paham makhraj sama sifat. Imam Sibawayh, Ibnu Jinni, dan para ulama yang lain ngebahas makhraj dan sifat untuk bisa menjelaskan bab idgham dan bab iqlab dalam ilmu sharaf. Begitu. Tapi ketika kemudian Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani menulis kitab Ra'yah Al-Khaqani, maka tajwid terpisah menjadi ilmu yang baru. Ini kan luar biasa. Tajwid terpisah menjadi ilmu yang baru dan akhirnya bisa digali lebih dalam, lebih detail dan lebih sempurna. Demikian. Dan yang namanya orang pertama yang melakukan itu jelas jauh lebih baik daripada orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena pahalanya pun jauh lebih besar. Man sanna fil islami sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Min ghairi ayunqos min ujurihim syai'. Siapa saja yang melakukan perbuatan baik, mengawali perbuatan baik, lalu kemudian orang-orang mengikutinya, pahalanya termengalir. Jadi semua kitab tajwid pahalanya mengalir kepada Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Karena beliau adalah orang yang pertama menulis kitab tajwid. Jadi sebagus apapun Nuniyah As-Sakhawi tetap kembali kepada Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Begitu. Sebagus apapun Muqaddimah Jazariyah kembali kepada Abu Muzahim Al-Khaqani. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka dari perkataan ini setidaknya kita bisa belajar dua adab. Yang pertama adalah rendah hati dan tawadu. Adapun yang kedua adalah menghormati para pendahulu dalam kebaikan. Ini penting. Ya, rendah hati, tawadu itu adalah pelajaran pertama. Pelajaran kedua, menghormati para pendahulu dalam kebaikan. Jangan kemudian kita beranggapan karena kita hari ini udah modern, udah lebih hebat, kita pasti lebih hebat dari mereka. Tidak. Bahkan kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu itu nulis bukan buat terkenal, tapi benar-benar buat ilmu. Mereka nggak pernah membayangkan bakal punya followers yang banyak, punya subscribers yang banyak. Begitu. Bahkan kitab pun zaman dulu nggak dicetak secara massal seperti zaman sekarang. Artinya jualan kitab itu nggak nguntungin gitu. Kalau zaman dulu, nguntunginnya gimana? Salinnya aja lama. Nyalinnya aja lama kan? Satu kitab disalin berapa lama? Begitu. Zaman sekarang sebulan bisa 1000 kitab keluar. Begitu. Ya walaupun dari sisi yang lain para ulama zaman dulu disokong oleh penguasa kaum muslimin yang perhatian terhadap ilmu. Tapi dari sisi keikhlasan, dari sisi keimanan jelas mereka lebih baik, lebih sempurna dibandingkan generasi yang ada hari ini. Dan oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka dalam ilmu amal dan dakwah. Dan kemudian juga semoga Allah Azza wa Jal meridhoi mereka, merahmati mereka dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengikuti jejak langkah mereka dan merahmati kita juga dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa naqtafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu wa dirasatahu
wa ta'allumuhu walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang didiskusikan, silakan. Kalau tidak ada, saya kasih tugas ya. Kasalwa tugasnya siapkan materi pengantar tajwidul huruf. Boleh ngambil dari buku ini, boleh ngambil tambahan. Ya. Tajwidul, pengantar tajwidul huruf. Itu kan bab pertama. Bab pertama kasalwa. Oke. Pengantar tajwidul huruf. Tapi enggak semua babnya ya, yang benar-benar jadi pengantar aja. Kenapa kita mesti mentajwidkan Al-Qur'an? Intinya di situ. Bawakan dalil-dalilnya. Kemudian akhzidan, pembahasan makhraj secara umum. Pembahasan makhraj secara umum. Boleh dari kitab ini, boleh ditambah dari kitab-kitab yang lain. Pembahasan makhraj secara umum. Makhraj doang sedikit, tambah sifat. Makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat secara umum ya. Makhraj dan sifat secara umum. Makhraj itu pembagian apa aja secara umum, sifat itu apa saja secara umum. Ezra, penjelasan huruf halqiyah aja. Huruf-huruf yang keluar dari halaq dijelasin. Huruf-huruf yang keluar dari halaq dijelasin. Ustaz Al-Fat, penjelasan mengenai hukum nun dan mim. Nun dan mim. Hukum nun dan mim. Ustazah Ummu Hana, penjelasan mengenai dhad dan dha dan huruf tengah lidah. Ustazah Ummu Hana, tugasnya penjelasan mengenai huruf tengah lidah serta permasalahan dhad dengan dha yang pernah kita bahas. Insyaallah sifatnya gitu ya. Baik. Siap. Disiapkan, silahkan hari ini disiapkan, besok disampaikan. Jadi besok, itu kan sudah selesai materi kan? Nah besok giliran antum yang berbicara, saya yang mendengarkan. Siap ya? Harus siap. Eja apa aja tugasnya Eja? Eja, tugasnya apa? Huruf apa? Huruf halaq kah? Kecil, huruf halaq mah gampang. Baik. Saya akhiri sampai di sini. Kalau mau diskusi disilahkan masing-masing peserta, kalau mau diskusi dipersilahkan. Saya akhiri sampai di sini. Fanaktafi bihadza. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Fanaqtafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.